Kali ini, Mimin mau ngebahas anime yang berjudul Bastard Dark Lord. Anime ini menceritakan tentang Yurenji, putra Raja Iblis yang diperintahkan untuk memasuki Akademi Pahlawan hanya merekrut murid-murid yang terhormat dan jujur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat pahlawan yang dapat membawa legitimasi ke klan Iblis. Ini sangat berbahaya, cuy. Begitu juga identitas seorang pemuja iblis terungkap. Kesatria yang tidak terhitung jumlahnya akan membunuh mereka di tempat. Kalau kalian udah penasaran dengan bagaimana ceritanya, cuy, langsung sajalah seperti biasa, pasang dulu chat kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekidot. Pada kenyataannya, kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Tuhan yang kelam, klan iblis semakin kuat dan mulai menyerang manusia. Para klan besar bersatu untuk mengepung dan menjatuhkan klan iblis serta bertarung mati-matian. Yubatian, raja dari klan iblis tersudut. Klan lain sudah berhasil masuk ke dalam istana dan mengepungnya. Yubastian berkata, jika memang mereka tidak sepenuhnya bersih, mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Tetapi kenapa para klan lain memburu mereka? Salah satu dari mereka menjawab, Yubatian ini telah membunuh utusan 9 klan yang sedang menawarkan agar Yubatian bergabung dalam aliansi seni bela diri. Yubatian menggeram dan memegang kayu di kursinya sampai pecah. Dia bertanya apakah yang dimaksud oleh orang yang sudah melecehkan satu wanita di klannya. Tetapi musuhnya menjawab jika itu tidak mungkin dan menyuruh Yubatian untuk mengakhiri hidupnya sendiri jika tidak mereka akan menyerangnya. Yubatian tidak takut dan memprovokasi mereka. Sehingga terjadilah pertarungan antara Yubatian dan sekelompok orang-orang yang mengepungnya tadi. Dia berteriak bahwa dia Raja Iblis dan ikan sampah seperti mereka tidak akan bisa dikalahkan. Maka lebih baik dia menjadi ikan asin saja. Lalu keluarlah cahaya yang besar dan akhir dari pertempuran itu. Yubatian berubah menjadi ikan asin. 13 tahun setelahnya. Di pusat kerajaan iblis, seorang anak kecil masuk ke dalam aula kerajaan dan mampu membuat Yubatian masih berbentuk ikan asin bersembunyi di balik singgasananya. Ternyata anak lelaki itu adalah Yurenji yang merupakan anak dari Raja Iblis. Bastian yang melihat anaknya sudah kembali merasa senang dan lega. Dia takut jika anaknya itu ketahuan sebagai iblis saat turun gunung untuk mengambil sayuran. Bastian mengingatkan jika Renji tidak boleh berada di sana berlama-lama. Karena kesatria di sana berbahaya, tetapi langsung ditolak pendapatnya itu. Renji mengatakan jika kesatria di sana senang membantu orang lain. Bastian pun mengatakan jika kesatria itu baik terhadap manusia, tetapi jika kepada iblis mereka akan berubah menjadi kejam. Kata-kata Bastian membuat Renji ketakutan. Bastian juga menceritakan jika dulu mereka diburu dan ditangkap oleh manusia. Tetapi Bastian dapat dikubur dan menemukan reruntuhan istana yang mereka tinggali sekarang. Dia mengatakan energi positif manusia semakin besar dan menyebabkan klan manusia semakin menjadi kuat. Dia juga takut jika klan iblis akan semakin musnah. Dia ditangkap dan Renji menjadi sebatang kara. Bastian mengatakan bahwa dia sudah memutuskan suatu hal yang krusial, yaitu membersihkan identitas Renji dan klan iblis. Bastian mengatakan jika Renji bisa mendapatkan sertifikat kebijakan, maka tahta Raja Iblis akan diberikan kepadanya. Dan klan iblis akan menjadi sama seperti klan yang sah lainnya. Bastian menjelaskan jika sertifikat itu dikeluarkan oleh aliansi seni bela diri. Dengan sertifikat itulah Renji bisa menjelajahi dunia.
dan akan melakukan apa yang dia mau. 人证就是由武林同盟颁发认证的好人证书，有了好人证就可以行走江湖，开山立派。洗白身份，洗白魔教。没错，只要你能拿到一张好人证，我将将魔教教主之位。Renji menyarankan untuk membuat sertifikat palsu, tetapi langsung ditolak oleh ayahnya. Karena tujuan Batian adalah untuk membersihkan nama baik, maka untuk mendapatkan itu Renji pun harus menempuh pendidikan formal. Dia sudah memilihkan sekolah untuk anaknya, yaitu di Akademi Keyakinan Baik. Batian pun menjelaskan mengenai akademi tersebut dan diakhiri di kalimatnya. Dia mengatakan bahwa Renji bisa turun gunung karena bersekolah di sana. Renji yang mendengar itu langsung bersemangat dan mempersiapkan dirinya. Batian memperingatkan Renji bahwa identitasnya tidak boleh ketahuan dan mengutus Li Dongfang, penjaga klan iblis, untuk menemaninya. Dengan itulah, Yu Renji pergi ke Akademi Keyakinan Baik untuk menempuh studi ditemani oleh Li Dongfang, yang meninggalkan Yu Bastian sendirian di reruntuhan istana iblis yang berada di atas gunung. 真不愧为魔教引力第一高手。李叔好。放心，有你李子，你远行求学，老弟心中感慨万千，有很多话。Akademi Keyakinan Baik terletak di bawah gunung Weiguang. Dulunya tempat itu adalah tempat aliansi seni bela diri. Demi meningkatkan ilmu seni bela diri, meningkatkan ilmu bela diri, dan mengatasi klan iblis. Tetapi klan iblis sudah dihancurkan oleh 9 klan besar pada belasan tahun yang lalu. Sekarang akademi ini digunakan untuk akademi para kesatria aliansi bela diri. Murid yang bisa masuk akademi ini adalah murid yang berbakat dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan yang lulus akan mendapatkan sertifikat kebajikan. Renji yang mendengar hal itu bersemangat untuk belajar dengan giat, serta untuk mendapatkan sertifikat kebajikan itu. Paman Li bertugas penting untuk mengubah klan iblis bergantung pada Renji. Mereka pun meneruskan perjalanan mereka ke akademi dengan Paman Li yang digendong oleh Renji. Li berkata, itu adalah latihan fisik intensif yang dirancang untuk membantu Renji lulus dengan lancar. Di depan pintu masuk akademi, Renji dan Paman Li sudah melihat banyak orang yang mengantri untuk mengikuti ujian. Di sana ada salah satu petugas yang mengatakan akan ada pemeriksaan identitas mencegah pengikut iblis yang menyusup. Dan jika ketahuan, maka akan dihukum di tempat. Renji terlihat ketakutan mendengar hal itu. Dan sesaat setelah itu, dari pintu masuk ada seseorang yang terlempar keluar dan jatuh tepat di samping Renji. Dia dipukul oleh kepala penjaga dan menanyakan alasannya. Kepala penjaga itu mengatakan karena di baju pria yang dipukulnya itu terdapat tulisan kata iblis di sana. Dan ia dinyatakan sebagai pengikut iblis. 胸口上这么大一个魔字，谁敢说自己不是魔教徒？ Nama lelaki yang terlempar itu adalah Mouyu. Kepala penjaga terlihat kesal karena Mouyu masih mencari alasan dan dia maju lalu melakukan gerakan membanting ke Mouyu. Itu menyebabkan Mouyu tidak sadarkan diri. Paman Li mengetahui nama kepala penjaga itu. Orang itu bernama Akiang. Akiang bertubuh besar dan sangat kuat. Dia memang cocok untuk menjadi kepala penjaga Akademi Keyakinan Baik. Akiang menyuruh bawahannya untuk membawa Mouyu ke tempat pembasmian iblis dan langsung dilaksanakan salah satu dari mereka. Kejadian itu seperti memberi peringatan kepada para calon murid jika ada pengikut iblis yang akan menyusup langsung mendapatkan hukuman. Renji dengan nada ketakutan bertanya pada Paman Li apa yang harus mereka lakukan. Paman Li menenangkan Renji dan mengatakan bahwa mereka akan aman karena tidak ada tanda pengikut iblis. Tidak lama setelah itu, ada petugas yang mengumumkan jika putra Raja Iblis telah muncul dan mereka akan mengambil tindakan pencegahan. Jika ketahuan ada yang menyusup, akan langsung dihukum di tempat.
Pengumuman itu pun semakin membuat Renji gemetar ketakutan. Aki yang melihat Renji yang menunjukkan sifat aneh. Dia menyuruh Renji untuk berdiri dan memperlihatkan dirinya. Paman Li yang mendengar itu menenangkan Renji dan berkata, semuanya akan ia urus. Dengan kemampuan Paman Li, Renji diubah menjadi seorang wanita yang cantik dan manis. Dia bisa membuat semua orang yang ada di sekitar mereka menatapnya dengan takjub, termasuk Aki Yang, sang kepala penjaga. Kepala penjaga yang sempat terpesona menggelengkan kepalanya dan menyuruh Renji untuk ikut masuk terlebih dahulu ke dalam akademi. Renji masuk ke dalam akademi dengan rasa malu karena pakaiannya dan sedikit gemetar. Sesampainya di dalam, ia terkejut melihat belakangnya. Di belakangnya ada Paman Li yang sudah menggunakan pakaian wanita sepertinya. Paman Li dengan tawanya menyombongkan dirinya yang ahli dalam menyamar dan menyembunyikan identitas mereka. 怎么样，成功混进来了吧？李叔是不是隐秘伪装天才呀？ Dan itu bisa membuat mereka berhasil menyusup ke dalam akademi dengan mudah. Renji menghentakkan kakinya dengan kesal dan bertanya ke Paman Li, kenapa dari semua penyamaran harus menjadi wanita? Paman Li menjawab, karena semua orang tahu jika Raja Iblis mempunyai putra, jadi paling aman adalah menyamar menjadi wanita. Mereka pun dikejutkan dengan sebuah tombak yang dilemparkan ke arah mereka. Dari atas terlihat perempuan dan meneriakinya, pengikut iblis. Ia menyerang mereka dengan tombaknya. Perempuan itu bernama Ye Mingzu, anggota divisi pendisiplinan yang berasal dari Wulin. Renji yang merupakan putra Raja Iblis, dia mendapatkan tugas dari ayahnya untuk membersihkan klan iblis dengan cara masuk ke akademi ajaran baik untuk belajar dan mendapat sertifikat. Namun kesalahannya adalah dia masuk ke akademi sebagai wanita. Dan untuk keberhasilan tugasnya, dia tidak boleh ketahuan begitu saja. Ye Mingzu masih mengacungkan tombaknya ke arah Renji, serta mengatakan bahwa Renji ini adalah pengikut iblis. Dan berani-beraninya dia menyamar menjadi wanita untuk menyusup ke dalam akademi dan lebih baik mereka mati. Paman Li sudah bersiap mengambil senjatanya di punggung untuk melawan Ye Mingzu yang akan menyerang Renji. Ternyata tombak Ye Mingzu ini tidak diarahkan ke Renji, tetapi malah ke arah Paman Li. Ye Mingzu mengatakan jika Paman Li dengan bernyali besar di siang hari berani melecehkan gadis yang tidak berdaya. Mereka sangat bingung dengan tindakan Ye Mingzu dan terdiam saat memikirkannya. Tetapi dengan cepat, Paman Li membongkar penyamarannya dan berakting bahwa benar dia melakukan apa yang dibilang oleh Ye Mingzu. Paman Li mendorong tubuh Renji ke depan. Dengan sigap Ye Mingzu membawa Renji di belakangnya. Paman Li bertanya bagaimana Ye Mingzu bisa mengetahui penyamarannya. Dijawab dengan tegas oleh Ye Mingzu bahwa sangat terlihat jika Paman Li adalah seorang pria besar dengan pakaian wanita. Setelah mengatakan itu, Ye Mingzu meloncat dan melawan Paman Li dengan pedangnya. Tetapi tombak yang diayunkan berhasil ditangkis oleh pria itu dengan kedua pedang yang selalu ia bawa, sehingga membuat Ye Mingzu terpukul mundur. 废话少说，拿命来！来吧！妖人受死！ Ye Mingzu tidak menyerah dan kembali menyerang Paman Li. Paman Li dengan santainya menangkis semua serangannya. Pada akhirnya, Ye Mingzu akan mengeluarkan seluruh kekuatannya karena teknik lawannya yang kuat. Tetapi, di saat Ye Mingzu akan mengeluarkan jurusnya, dari atas ada lelaki yang meloncat dan melakukan tendangan ke arah Paman Li. Tentu saja dengan keahlian Paman Li, dia bisa menghindar dan kabur begitu saja dengan memanfaatkan asap yang ditimbulkan oleh lelaki tadi. 说你没事吧？
少主，我先走了，之后我会暗中保护你，切记不要暴露身份。 Paman Li sempat menyampaikan pesannya ke Renji agar tidak ada identitas dirinya yang tidak ketahuan. Ye Mingzu menyalahkan lelaki itu karena kaburnya Paman Li. Renji berjalan mendekat untuk berterima kasih kepada lelaki tadi. Lelaki itu bernama Sai Yaren. Ye Mingzu yang pada awalnya memang tidak menyukai lelaki mulai menyalahkan Yai Saren dan mengesampingkan Renji yang terlihat kebingungan dengan situasi itu. Ye Mingzu menarik tangan Renji untuk segera pergi meninggalkan Sai Yaren. Tetapi Sai Yaren menghentikan mereka dan bertanya apakah mereka mempunyai tisu toilet. Renji tidak mempunyai, tetapi dia menyerahkan ikat pinggang kainnya untuk Yaren gunakan. Tindakan itu membuat Yaren tersipu dan berterima kasih kepada Renji. Dia menanyakan nama Renji, tetapi belum sempat Renji menjawab, Yaren sudah menyambar kain dari tangan Renji dan pergi ke hutan. 虽然没有纸，但我有一条丝绸质地的腰带，也许能救救他。嗯？住了！ Perutnya sudah semakin mules dan dia sudah tidak tahan untuk mengeluarkan kotorannya. Ye Mingzu yang melihat Sai Yaren mulai mengomentari kelakuan lelaki itu. Dia juga menyebutkan jika dia tidak menyukai lelaki karena sifatnya yang kasar. Tetapi sebaliknya, dia menyukai perempuan karena mereka imut dan tulus. Ye Mingzu langsung memeluk Renji dengan erat saat mengatakan itu. Ye Mingzu menanyakan siapa nama Renji dan Renji dengan tidak sengaja menyebutkan nama aslinya. Dia sempat khawatir mengenai hal tersebut. Tetapi kekhawatirannya itu tidak bertahan lama. Karena sepertinya Ye Mingzu tidak menyadarinya. Ye Mingzu juga memperkenalkan namanya. Dia juga menawarkan bantuan ke Renji jika Renji membutuhkan bantuannya. Lalu Mingzu ini mengajak Renji untuk diantar ke upacara pembukaan siswa baru. Tetapi ditolak oleh Renji. Renji berpikir dia harus cepat berubah kembali menjadi perempuan, atau dia akan memakai pakaian perempuan untuk beberapa tahun ke depan. Ye Mingzu yang sepertinya tidak menerima penolakan Renji langsung menggandeng tangannya dan mengantar Renji. Di tengah jalan, Ye Mingzu bertanya ke Renji mengenai beberapa banyak klan iblis. Renji gugup dan melepaskan gandengan Mingzu serta menjawab bahwa dia tidak tahu. Setelah itu, Ye Mingzu mengeluarkan kertas berisikan gambar Yu Renji dan membuat Renji ketakutan. Ia berpikir dia akan ketahuan saat itu juga. Ye Mingzu menjelaskan mengenai siapa orang yang digambar itu. Dia mengatakan bahwa itu adalah putra Raja Iblis Yu Batian. Ye Mingzu menjelaskan ciri-ciri anak itu. Seorang anak berusia 14 tahun, tinggi 140 dan berat badan 30 kg. Yang suka memasak, bersih-bersih dan hal-hal lain. Renji yang mendengarkan itu merasa sangat ketakutan karena investigasi dari gadis di depannya sangat akurat dan tepat. Renji bingung harus melakukan apa. Apakah dia harus lari atau tidak? Renji berpikir bahwa masuk ke akademi ini dia lalui dengan susah. Jika dia kabur, perjuangannya pun akan sia-sia. Penjelasan Ye Mingzu sampai di putra Raja Iblis bernama Paman Li yang ahli dalam menyamar. Bersama Paman Li yang ahli dalam menyamar, Ye Mingzu menghela nafasnya dan berkata, walaupun banyak informasi yang ia dapat, dia tidak pernah mendengar namanya, jadi ya tidak pernah bertemu dengan putra Raja Iblis itu. 可是，好不容易才入学的，现在跑的话就前功尽弃了。最爱吃的是烤红薯，魔教护法理性男子随从，擅长易容。可惜没打听到他的名字，所以到现在还没有找到人。Renji memegang dadanya merasa lega tidak ketahuan. Tetapi di mata Ye Mingzu, Renji sedang ketakutan karena mendengar berbicara mengenai informasi putra Raja Iblis. Ye Mingzu memegang bahu Renji dan mengatakan jika Renji tidak perlu takut. Walaupun dia belum tahu nama putra Raja Iblis, tapi dia akan segera menangkapnya. Renji dengan gugup bertanya apa yang dilakukan Ye Mingzu jika menemukan putra Raja Iblis itu.
Dengan wajah yang menyeramkan, Ye Mingzu menjawab akan memperlakukannya dengan baik, dengan kata lain adalah sebaliknya, yaitu menyiksa. Ye Mingzu segera mengajak Renji untuk segera ke acara pembukaan agar tidak terlambat. Setelah sampai di tempat acara pembukaan, Ye Mingzu meninggalkan Renji karena dia harus membantu untuk menyiapkan acara tersebut. Dia akan mencari Renji jika sudah selesai rapat. Renji terlihat takjub dengan orang-orang yang berada di sana. Mereka terlihat ramah dan mulai akrab. Dia berubah bisa menemukan teman muda di sini. Dia masih melihat sekitarnya sampai suara Ye Mingzu terdengar dari tempat lain. Dia memperkenalkan diri dan mulai membuka acara pembukaan dengan mempersilahkan Master Sui Yuan untuk memberikan kata sambutan. Seorang biksu tua muncul dari dalam ruangan. Semua orang menatap takjub Ye Mingzu dan Master Sui Yuan. Master Sui Yuan memberikan selamat kepada orang-orang yang diterima di akademi, serta menyampaikan bahwa dirinya ini adalah kepala sekolah akademi tersebut. Orang-orang yang awalnya antusias terhadap kata penyambutan kepala sekolah langsung bingung karena kepala sekolah lambat dalam mengucapkan kata-katanya, sehingga membuat mereka tertidur kecuali Renji. Dia masih mendengarkan kepala sekolah berbicara dengan antusias. Ye Mingzu berdiam sebentar dan membisikkan ke kepala sekolah agar menghemat waktu dan tidak melewatkan waktu yang bagus. Akhirnya kepala sekolah mengakhiri pidatonya dengan mengajak murid di bawahnya untuk meneriakan moto sekolah. Yaitu adalah strategi kita adalah memusnahkan klan iblis sampai ke akar-akarnya. Tujuan utama kita adalah mengikuti klan iblis dan membakarnya sampai menjadi debu. Kalau kita bertemu dengan pengikut klan iblis bertarung dengan mempertaruhkan nyawa tanpa ampun dan belas kasih. Renji kembali ketakutan mendengar moto sekolah mereka. Dia teringat perkataan ayahnya mengenai orang-orang ajaran baik itu yang menakutkan, dan ia menyetujui hal itu. Renji berpikir untuk kabur saja dalam ketakutannya, apalagi sebelum ia ketahuan. Saat dia mundur ke belakang, dia menabrak Akiyang, sang kepala penjaga akademi. Acara selanjutnya adalah pengibaran bendera. Yang dimaksud di sini adalah mereka mengibarkan orang-orangan sawah yang kepalanya ditempeli oleh kertas yang bertuliskan iblis. Setelah sampai di atas, Ye Mingzu menembakkan anak panah yang sudah menyala dengan api tepat ke arah boneka itu dan membuatnya terbakar. Lalu dari boneka itu terlempar bola takdir yang membuat semua orang memperebutkannya. Renji mengambil kesempatan itu untuk pergi keluar karena pintu sudah tidak dijaga lagi. Tetapi di saat dia berlari menuju pintu, dia tidak sengaja menangkap bola takdir. Dan dia disuruh untuk memperkenalkan dirinya di depan. Ye Mingzu menjelaskan jika acara ini selalu diadakan setiap tahunnya. Dengan mendapatkan bola takdir, maka seseorang akan mendapatkan hadiah dari kepala sekolah. Dan untuk hadiah tahun ini adalah ahli pemahat nomor 1 di dunia, yaitu Qian Dai. Itu adalah patung ukiran kepala sekolah yang dibuat dia sendiri. Selain itu ada hadiah lagi, yaitu pemberian istimewa dari kepala sekolah berupa energi 10 tahun. Orang-orang di bawah mereka berbisik dan mengatakan bahwa Renji sangat beruntung. Energi 10 tahun bisa membuat Renji berkultivasi lebih singkat 10 tahun. Renji yang gugup langsung ditenangkan oleh Ye Mingzu. Ye Mingzu menyuruh Renji untuk memperkenalkan dirinya. Renji terlihat kebingungan saat disuruh memperkenalkan dirinya dari klan mana. 我叫什么门派？我来自什么名字？ Dengan gemetar dia mengatakan nama dia ini adalah Yurenji dan tidak mempunyai klan. Orang-orang di sana terlihat bingung dan menanyakan, jika Renji tidak mempunyai klan, kenapa dia bisa masuk ke dalam akademi? Ye Mingzu membantu Renji dengan mengatakan tidak mempunyai klan tidak apa-apa.
Semuanya bisa masuk akademi dan belajar di sana kecuali dengan pengikut iblis. Master Suyuan berjalan mendekati Renji. Dia ingin mengukur kekuatan Renji sebelum dia memberikan energi 10 tahun ke Renji. Kepala sekolah mengatakan tidak perlu khawatir karena energi itu entah yin atau yang akan tetap punya cara untuk mengharmonisasikannya. Bahkan jika itu adalah energi klan iblis sekalipun. Renji tidak mau menyentuh tangan kepala sekolah untuk mengukur kekuatannya. Karena itu akan membuat dia ketahuan. Dia berjalan mundur ke belakang sambil menolak. Mereka berdua akhirnya saling mengejar dengan kepala sekolah yang ingin memberikan energinya dan Renji berusaha menghindari. Pada akhirnya cuy, kepala sekolah berhasil memberikan energi itu dengan cara transportasi. 少侠，隔空传功啦！ 愚人节， Renji yang sudah tidak siap menerima itu merasa ada yang menembus tubuhnya dan ia pun terjatuh. Mingzu berusaha menolong Renji dan bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Renji merasa tubuhnya baik-baik saja, malah sekarang ia menjadi ringan dan nyaman. Renji merasakan kekuatan energi Shaolin di tubuhnya. Dia merasa sangat bebas, terutama di bagian dadanya. Ternyata bebas yang dimaksud ini adalah dada palsu yang Renji kenakan yang sudah terjatuh ke tanah. Semua orang terlihat terkejut melihat hal itu. Sungguh membagongkan. Renji pun mulai menyesali apa yang ia lalui hari ini. Dia merasa seharusnya dia tidak turun ke gunung dan masuk ke akademi. Sehingga dia tidak berakhir di tempat yang menurutnya menyeramkan ini. Tiba-tiba, Yemingzu sudah berada di depannya, menutupi dari penglihatan orang-orang yang ada di bawah. Yemingzu memarahi orang-orang itu dengan kata-kata, apakah salahnya jika mempunyai dada yang rata? Apakah mempunyai dada yang rata adalah kehendaknya? Dan apakah orang yang berdada rata harus menjadi omongan mereka? Yemingzu juga berbicara apakah dengan berdada rata itu artinya dia adalah laki-laki. Dan menyuruh orang-orang itu untuk melihat Renji. Dengan tubuh yang kecil dan wajah yang cantik, mana mungkin Renji adalah laki-laki? 看看这身材，怎么可能是个男孩子？ 哎，说这么多，你又怎么证明他不是男孩？ 要被你们这么议论和污蔑吗？平胸就是男人吗？你们看清楚了，看看这脸。 Salah satu orang itu bertanya, bagaimana cara membuktikan bahwa Renji benar-benar perempuan. Mereka masih tidak percaya dengan Renji. Renji kembali merasa bingung dan merasa dirinya akan ketahuan. Yemingzu yang masih saja membela Renji, dia akan memberikan bukti-bukti kepada orang-orang. Yemingzu mendekatkan wajahnya kepada Renji dan mulai mencium Renji di depan semua orang. Lantas semua orang di sana pun terkejut, terlebih juga Renji yang sudah merah padam. Yemingzu melepaskan ciumannya dan memeluk Renji. Dia dengan tegas berbicara ke semua orang. Dia mempunyai kebencian yang terdalam terhadap laki-laki, tapi dia bisa mencium Renji dan tidak ada masalah. Jadi, hal yang dilakukannya ini bisa menjadikan bukti bahwa Renji ini adalah perempuan. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Renji berkata dengan wajah yang menangis bahwa dia pertama kali dicium oleh perempuan. Dia juga bingung bagaimana akan menghadapi Yemingzu ke depannya. Di saat ini, dia sedang bingung memikirkan apa yang ada di pikirannya. Yemingzu tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan wajah marah dia memegang dada palsu milik Renji dan bertanya, apakah ada hal yang masih disembunyikan Renji darinya? Renji dengan cepat menjawab bahwa dia tidak menyembunyikan apapun. Yemingzu demi membela Renji sampai harus menciumnya. Jadi dia sangat berharap bahwa Renji ini tidak menipunya dan menyembunyikan apapun lagi darinya. Setelah mengatakan itu, Yemingzu langsung mengajak Renji ke tempat di mana ujian pembagian kelas akan dilaksanakan. Ujian pembagian kelas dilakukan di tengah hutan dengan arena yang ada di sana.
Ye Mingzu menjelaskan bahwa ujian pembagian kelas dilakukan untuk menguji kemampuan dasar para murid. Kemudian dengan berdasarkan nilai, mereka akan dibagi ke beberapa kelas sesuai dengan kemampuannya, yaitu kelas luar biasa, kelas lanjutan, dan kelas biasa. Dan jika tidak lulus ujian pembagian kelas, maka akan dikeluarkan. Ujian pembagian kelas ini dipimpin oleh Akiyang, kepala penjaga akademi. Mereka dipanggil satu persatu ke atas dan memperkenalkan diri. Dari yang pertama yaitu Ye Mingzu dan yang terakhir adalah Yurenji. Ujian dimulai. Untuk ujian pertama adalah ujian kecepatan. Dengan waktu 1 dupa, mereka akan disuruh untuk memutari arena selama 50 putaran. Semua siswa mulai melakukannya, tetapi saat Renji ingin berlari, dia dipanggil Akiyang dan harus melakukan 100 putaran untuk ujian itu. Akiyang sangat ingin mendepak Renji dari akademi, jadi dia melakukan hal tersebut. 你怎么还在这儿？不想考就给我滚蛋！老师，我已经跑完100圈了。 Tapi tanpa disangka, Renji sudah menyelesaikan ujiannya dengan cepat. Bahkan di saat dupa masih terbakar setengah saja. Ye Mingzu berhasil menyusul Renji dan memberikan pujian terhadap Renji. Dia juga mengatakan bahwa dengan energi yang diberikan kepala sekolah, Renji dapat menyelesaikan ujian kecepatan ini dengan mudah. Akiyang yang mendengar hal itu terkejut dan bertekad untuk mendepak Renji di ronde berikutnya. Ujian kedua, ujian teknik kemampuan. Murid akan mendapatkan 3 kunai. Jika salah satu saja bisa mengenai target di depannya, maka dia akan lolos dari ujian ini. Akiyang mengatakan jika ujian ini adalah teknik kemampuan, jadi mau seberapa kuat energi dalam, tetapi kekuatan luarnya kurang, mereka dapat tereliminasi. Ujian dimulai. Satu persatu siswa mulai melemparkan pisaunya. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Sampai saat Renji memulai ujiannya. Dia dengan percaya diri mengambil 3 pisau yang ada di depannya sekaligus. Dan dengan percaya diri juga, dia melemparkannya ke arah target. Tanpa disangka-sangka, ketiga pisau itu menancap tepat di tengah-tengah target, serta membuat semua orang auto terkaget. Akiyang tiba-tiba mengeluarkan suaranya dan menyatakan Renji tidak lulus dalam ujian ini. Alasan dia adalah dia ini ketua penguji dan dia bisa memutuskan hasil ujian. Ye Mingzu yang tidak terima langsung membela Renji, tetapi perkataannya dibalikan oleh Akiyang. Akiyang berkata bahwa Ye Mingzu harus berpikir jernih karena bergaul dengan Renji dan membelanya. Akiyang juga mengancam bahwa dia bisa membuat Ye Mingzu turun ke kelas biasa karena dia memiliki kekuasaan akan hal itu. Dari arah belakang, tiba-tiba ada yang mengeluarkan serangan ke arah Akiyang. Dia melemparkan banyak biji bunga matahari dan serangan itu tepat mengenai wajah Akiyang sampai lelaki besar itu terjatuh. Dengan lantang, seseorang yang ternyata perempuan itu mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai ketidakadilan. Dia merasa tidak terima dengan perbuatan Akiyang yang tidak meloloskan Renji menggunakan kekuasaannya sebagai ketua penguji. Setelah itu, murid yang ada di kelas merasakan ada aura aneh dari pintu. Pintu pun terbuka dan muncullah ketua divisi yang menyerang Pamandi tadi. Dia mengatakan jika sepanjang jalan hanya ada kelas bermasalah yang mengeluarkan suara paling besar. Ketua divisi langsung memberikan pengurangan poin terhadap Bai Renmeng karena tindakan-tindakan yang gadis itu lakukan tadi. Tiba-tiba, dari arah pintu, penjaga terlempar menembus pintu dan menabrak dinding kelas. Dia ini adalah Ye Mingzu. Dia menyerang penjaga dan mengatakan bahwa Renji mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ye Mingzu mengatakan ketidaksetujuannya dalam pengeluaran Renji dari sekolah. Dia berpendapat bahwa penyerangan terhadap Akiyang merupakan hal yang tidak disengaja, dan dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Kepala divisi masih kekeh terhadap pendiriannya.
Karena mau disengaja ataupun tidak, memukul guru merupakan sesuatu yang melanggar. Dan Renji harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Yemingzu masih berdebat. Dia juga mengatakan jika Renji adalah korban. Kata-kata itu masih membuat kepala divisi tersentak. Kepala divisi berkata, jika sebagai ajaran yang baik, maka harus menjunjung tinggi peraturan akademi dengan baik. Jika hatinya baik, maka dia akan mentaati peraturan tersebut. Yemingzu masih tidak terima. Dia berpendapat jika akademi tidak bisa membedakan mana yang baik dan jahat, kenapa mereka masih bisa harus menaati peraturan. Kepala divisi memberitahu kesalahan Yemingzu sekarang yaitu membantah guru serta mempertanyakan peraturan. Dia juga menyalahkan apakah gadis itu masih ingin mendapatkan pengurangan poin. Sebagai jawaban, Yemingzu melepas baja divisi keadilan. Dia ini berkata bahwa dirinya dikurangi 20 poin karena membantah sang guru. Yemingzu 擅离职守，顶撞老师，扣20分。我劝你想想清楚，你可是当今武林盟主唯一的女。 Ia keluar dari divisi keadilan dan akan berpindah ke kelas bermasalah. Dia juga akan terus menanyakan ketidakadilan untuk selama-lamanya. Kepala divisi memberikan saran untuk Yemingzu agar berpikir panjang karena dia anak dari kepala aliansi seni bela diri. Tetapi dijawab dengan lantang oleh Yemingzu. Jika dia menyerah, dia tidak akan pantas untuk menjadi kepala aliansi di kemudian hari. Sebelum keluar, Renji sempat menanyakan sesuatu ke guru Yue atau kepala divisi. Pertanyaannya seperti sebuah kasus. Sayarin tidak mempunyai tisu toilet dan perutnya sangat sakit. Bai Renmeng pun sedang tidak membawanya. Jika Bai Renmeng menerobos toilet pria untuk mendapatkan tisu untuk Sayaren, apakah guru Yue akan memberikan pembahasan atau pengurangan poin? Guru Yue terlihat bingung menjawab pertanyaan Renji. Dia awalnya mengatakan pengurangan, tetapi dilanjutkan dengan penambahan. Sampai-sampai dia menggunakan bunga untuk menentukan pilihannya. Tiba-tiba suara kepala sekolah terdengar. Dia sudah sampai di kelas bermasalah. Di sana ia menyampaikan jika wali kelas bermasalah adalah Akiyang dan sekarang dia sedang terbaring di kasur karena insiden tadi. Tidak ada guru yang mau menggantikannya untuk menjadi wali kelas ini. Guru Yue bertanya apa rencana selanjutnya yang akan kepala sekolah pikirkan. Kepala sekolah mengatakan jika wali kelas bermasalah, tanggung jawab kelas ini akan diserahkan ke guru Yue. 就由你来担任吧。问题班的班主任， Guru Yue dan semuanya yang ada di sana pun auto terkejut. Beda dengan Sariain, dia merasa senang karena guru Yue merupakan guru yang terbaik akademi dan bisa mengubahnya menjadi pahlawan yang terkenal. Kepala sekolah mendekati Yemingzu dan Renji yang menyapa mereka. Renji menjelaskan jika seharusnya Mingzu ini tidak berada di kelas bermasalah. Kepala sekolah dengan santainya menjawab bahwa dia percaya dengan rencana yang mustahil dan memberikan 5 poin tambahan ke masing-masing orang. Karena tindakan kepala sekolah itulah. Renji menjadi tidak dikeluarkan dan dia bisa menghela nafas lega untuk sementara. Kepala sekolah menyuruh keduanya untuk berada di dalam satu kamar asrama. Sesampainya di kamar, Renji dipojokkan oleh Yumingzu dan gadis itu menuduh Renji adalah laki-laki dan pengikut iblis. Xiao魔头，愚人节。 Di dalam kamar, Yemingzu menyudutkan Renji di sudut ruangan. Yemingzu mengetahui bahwa Renji ini adalah seseorang laki-laki dan merupakan pengikut iblis. Renji yang ketakutan dan dengan gagap bertanya ke Mingzu kenapa dia bisa menyadarinya. Renji berpikir bahwa hari ini sudah banyak hal yang terjadi seperti Paman Li yang selalu mengikutinya.
Dia yang menolak energi dari kepala sekolah, dada palsu yang jatuh bahkan mengempaskan Aki Kang dengan mudah. Terlalu banyak celah di sana bisa membuat Ye Mingzu yang pintar menyadarinya. Tetapi apa yang dipikirannya itu salah. Mingzu mengetahuinya karena dia membuka barang bawaan Renji. Dia melihat ada pakaian laki-laki milik tuan muda klan iblis di sana. Renji bertanya, kenapa Mingzu membuka bawaannya? Ye Mingzu sebenarnya akan memasukkan boneka persaudaraan yang ia jahit sendiri di tas itu dan memberikan kejutan. Tetapi yang dia dapat adalah kenyataannya bahwa Renji ini merupakan anak laki-laki dari pengikut klan iblis. Dia pun auto melempar boneka yang dijahit kepada Renji. Renji menatap boneka itu dengan wajah yang sedih. Renji menghela nafasnya dan mengambil kedua boneka itu. Ye Mingzu mulai bertanya apa yang akan Renji rencanakan dengan menyamar jadi wanita dan menyusup ke akademi ajaran baik. Renji menjawab dengan jujur bahwa dia tidak ingin melakukan hal jahat. Satu-satunya yang ingin dia lakukan adalah mendapatkan sertifikat kebajikan dengan damai dan tentram. Jadi dia harus berada di akademi ajaran baik ini. Ye Mingzu juga tidak percaya dan menuduh klan iblis selalu berbohong dan membunuh dengan kejam sambil berjalan mendekati Renji. Dia masih menuntut jawaban yang jujur dari Renji. Renji yang merasa sudah menjawab jujur berkata bahwa dia tidak melakukan hal yang jahat, termasuk dengan klannya, dan tidak sengaja mengeluarkan energi yang besar dari dalam tubuhnya. Energi itu bisa melemparkan senjata Mingzu dari genggaman pemiliknya dan menancap ke dinding di belakang. Renji memohon kepada Yang Mingzu untuk mendengarkan penjelasannya dahulu. Dia juga memohon untuk diberikan kesempatan agar bisa menjadi orang yang baik. Energi itu tidak sengaja menyobek baju Mingzu. Karena itu Mingzu memberikan kesempatan ke Renji untuk menjelaskan alasannya. Renji menceritakan apa yang dialaminya kepada Mingzu. Dia juga meyakinkan gadis di depannya bahwa dia berkata dengan jujur dan tidak ada kebohongan di sana. Mingzu mengomentari Paman Li yang mendadani Renji menjadi perempuan. Dia tidak menyangka jika klan iblis bisa memiliki kesadaran atas pemahaman yang sama dengannya, yaitu perempuan adalah manusia yang paling manis di dunia ini. Dia juga mengatakan jika Li Dongfang yang besar dan kejam mempunyai selera yang bagus. Ye Mingzu diajari oleh ayahnya jika sesuatu ada di hadapannya dan dapat dilihat adalah kebenaran. Dia melihat Renji sebagai seseorang yang ringan tangan dalam membantu dan berperilaku baik. Renji berterima kasih karena Mingzu mau mempercayainya. Tetapi Mingzu berkata bahwa Renji sebagai pengikut klan iblis tidak bisa dipungkiri. Mingzu lalu berpikir Renji adalah pengikut klan iblis, tetapi bukan penjahat, dan bagaimana dia mengatasi hal ini. Lalu ia memutuskan untuk melaporkannya ke sekolah. Tetapi karena melihat tatapan memelas dari Renji, Ye Mingzu mengubah putusannya. Dia akan mengamati Renji dan tidak akan menghalangi Renji untuk mendapatkan sertifikat kebajikan. Tetapi Renji harus tetap dengan berpakaian seperti perempuan. Dan langsung dia diangguki setuju oleh Renji. Sekarang waktunya Renji dan Mingzu untuk tidur. Mereka berdua berdiri di dekat kasur mereka yang hanya berjumlah satu buah. Renji sudah menawarkan bahwa dia akan tidur di lantai.
Tetapi dengan tiba-tiba, Mingzu memanggil tombaknya dan melompat ke arah kasur. Dia menancapkan tombak itu di atas kasur sebagai pembatas. Jika Renji melewati tombak, maka Mingzu akan membunuhnya tanpa ampun. Renji belum bisa tidur. Dia masih terjaga karena memikirkan sesuatu. Di sebelahnya Mingzu sudah terlelap sampai mengigau. Renji merasa dia sudah ada pijakan di akademi dan mempunyai teman yang mau membantunya, serta dia berharap untuk kedepannya akan baik-baik saja. Pagi harinya, Mingzu bangun dengan badan yang segar berbanding terbalik dengan Renji. Gadis itu terlihat seperti tidak tidur semalaman dan menjadi pucat pasi. Saat menuju ke kelas, mereka berdua bertemu dengan Sayaren dan teman sekamarnya yang suka dengan kaligrafi serta puisi. Renji dan Mingzu akhirnya tersadar bahwa penglihatan lelaki itu tidak baik karena dari tadi ia menghadap ke arah yang salah. Dengan baik hati, Renji mendekati lelaki itu dan menerima puisi yang lelaki berikan itu. Tapi dia tidak bisa membaca tulisan yang ditulis karena berantakan. Sayaren menjelaskan karena teman sekamarnya menulis semalaman dan berbicara panjang lebar mengenai asrama lelaki. Mingzu muak memukul lelaki itu sampai terbang menjauhi mereka. 臭男人，没事少打听。你要是敢泄密。 Mereka juga bertemu dengan Bai Rainmeng yang datang bersama dengan teman sekamarnya. Teman sekamarnya itu bernama Xiong Ping Er. Mereka lalu berbincang-bincang dengan teman-teman yang sudah berkumpul di sana. Tetapi tiba-tiba ada cahaya biru yang menghantam mereka dari angkasa. Dia ini adalah Guru Yue. Dia menyuruh siswa di kelasnya untuk berbaris dan akan memulai pelajaran. Siswa kelas bermasalah langsung mengikuti instruksi dari Guru Yue. Guru Yue pun memulai kelasnya dengan memberi peringatan bahwa dia akan mengajar kelas bermasalah tersebut sesuatu dengan standarnya. Dan jika ada yang melanggar akan diberi hukuman. Dia juga dengan wajah menyeramkan akan menguji kemampuan mereka. Para murid yang melihat itu merasa terintimidasi dan mulai membayangkan kehidupan sekolah mereka saat ini. Menguji kemampuan mereka dengan cara setiap 2 orang akan berada di dalam lingkaran dan mulai beradu energi dalam. Bagi yang bertahan akan ditambah 5 poin. Sedangkan yang kalah atau keluar dari lingkaran akan dikurangi 5 poin. Mingzu memberikan informasi ke Renji. Jika kebanyakan, guru mengajarkan teknik dan jurus luar. Tetapi Guru Yue dipaksa membimbing dan melatih tenaga dalam seseorang. Renji menjadi takut jika dari tenaga dalam, dia pasti bisa ketahuan. Mingzu menawarkan bantuan dengan menjadi lawannya agar ia tidak ketahuan. Guru Yue mendengar itu, mengatakan Renji yang menerima energi 10 tahun dari kepala sekolah. Jika beradu dengan murid biasa, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi, yang menjadi lawan Renji ini adalah Guru Yue itu sendiri. 我来和你比试。和徐老师的是，若是和寻常同学比试，怕是会有所误伤啊。 Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Padahal lagi anget-angetnya nih cuy. Lagi seru-serunya, kenapa malah udah selesai aja nih. Oke lah cuy, sedikit kita bahas ke kesimpulannya biar lebih afdol. Anime ini benar-benar bisa membuat tertawa di setiap episodenya karena hal-hal yang lucu yang ditampilkan. Anime ini bergenre komedi dan mempunyai gambaran visual yang bagus dan terkesan imut serta cocok untuk ditonton oleh para perempuan penyuka anime. Untuk alur ceritanya juga menarik cuy. Tentang para iblis yang baik dan berusaha untuk membersihkan nama baik klannya. Sebenarnya anime ini ada 26 episode, tetapi untuk sekarang ini Mimin baru bisa review sampai 13 episode aja cuy. Karena untuk kedepannya Mimin bakal melanjutkan anime ini. Pastinya kalian like, comment, and subscribe dulu. Kalau banyak yang request langsung sajalah kita tuntaskan sampai tamat. Jalan ceritanya akan lebih menarik pastinya. Jadi ya ditunggu aja, Mimin akan ngonten di konten selanjutnya. Pastinya cuy, buat kalian yang baru join, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, biar kalian selalu tahu setiap kita upload video terbaru. Oke lah, karena udah panjang banget video kali ini. Terima kasih buat kalian juga yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir.